Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kalian sehat selalu dan selalu bersemangat. Nah, kali ini pembelajaran kita yaitu tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran yang ke-6. Hari ini Benny ingin bercerita tentang dongeng yang pernah dibacanya. Benny terkenal pandai bercerita di antara teman-temannya. Ia bercerita tentang kuda dan keledai. Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban. Juga sering digunakan untuk alat transportasi. Apakah kalian ingin tahu ceritanya? Yuk kita baca dongengnya di dalam hati. Kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Nah, ini ada gambar keledai yang membawa beban yang banyak, sedangkan kudanya tidak membawa beban sama sekali. Pengarang oleh Aesop. Pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat. Sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Pada suatu hari, mereka melakukan perjalanan. Keledai berkata kepada kuda, "Maukah kamu mengangkut sebagian dari beban saya? Saya merasa sangat tidak enak badan. Jika kamu mau membawa sebagian bebanku, mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku." Kuda hanya menendang-nendangkan kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Keledai terhuyung-huyung selama berjalan setengah kilometer. Tiba-tiba ia jatuh ke tanah dan mati. Si pemilik datang dan hanya bisa berpasrah dengan apa yang telah terjadi. Ia melepaskan beban dari keledai yang telah mati. Semua beban ditempatkan di atas punggung kuda. "Aduh," keluh kuda saat dia merasakan beban berat. Beban bertambah dengan berat tubuh keledai yang telah mati. "Sekarang saya mendapatkan ganjaran karena sifat saya yang jelek. Saya menolak menanggung sebagian beban keledai. Sekarang saya harus membawa seluruh beban, ditambah dengan berat tubuh teman saya yang malang ini." Nah, dari sifat itulah kuda terlalu sombong, dia tidak mau menolong temannya. Nah, sekarang susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng di atas di tempat yang tersedia. Kamu bantuan membutuhkan, bantulah
maka orang terbantu akan juga yang. Nah, dari kata-kata itulah kalian buat kalimat pesan yang terkandung pada cerita kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Buatlah cerita bergambar berdasarkan dongeng kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Benny dan Edo pulang sekolah bersama-sama. Di jalan mereka menemukan seekor kucing yang jatuh ke selokan. Benny menolong kucing tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Edo tidak mau membawa kucing tersebut. Ia geli pada bulu kucing. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Dalam satu keluarga pun memiliki sifat yang berbeda-beda. Begitu pula dengan sifat orang dalam satu lingkungan tetangga berbeda-beda. Begitu pula dengan sifat orang dalam satu lingkungan tetangga. Di lingkungan sekitar rumahmu ada banyak tetangga. Setiap tetangga memiliki sifatnya masing-masing. Tulislah nama orang yang berada di lingkungan tetanggamu yang memiliki sifat-sifat di bawah ini. Tulislah orang yang memiliki sifat-sifat berikut ini. Yang pertama, penolong. Yang nomor 2, dermawan. Yang nomor 3, ramah. Yang nomor 4, penyayang binatang. Yang nomor 5, lucu. Peragakanlah sifat dari salah seorang tetanggamu dengan gerakan pantomim. Teman-temanmu akan menebak sifat yang kamu peragakan di depan kelas. Saat liburan, Benny dan sepupu-sepupunya menginap di rumah nenek. Nenek memiliki banyak binatang peliharaan. Bebek, ayam, dan kambing ada di kandang belakang rumah. Penduduk desa, tempat tinggal nenek, banyak yang memiliki hewan ternak. Benny dan sepupu-sepupunya senang berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka melihat banyak binatang ternak. Mereka sudah mengunjungi peternakan sapi, domba, dan bebek. Setelah berkunjung ke berbagai peternakan, Benny memiliki beberapa masalah. Ia belum bisa memecahkan masalah-masalah tersebut. Bantulah Benny menyelesaikan permasalahannya, yuk. Yang pertama, nomor 1, A. Di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapa jumlah domba dalam kandang? Nah, seperti kemarin perkalian. 6 kandang berarti 6, terdapat 10 ekor domba, berarti dikali 10 sama dengan titik-titik. Terus yang B, tiap kandang sesak dengan domba karena luas kandang tidak besar. Pemilik kandang berniat membuat kandang domba lagi sehingga jumlah kandang domba ada 10. Berapa isi domba di setiap kandangnya? Nah, tadi jumlahnya berapa? Ya, berarti kalau 10 kandang berarti 10
dikali titik-titik sama dengan hasilnya yang nomor A tadi. Berarti terus yang C, pertukaran perkalian dari A sama dengan B. Titik-titik 6 dikali 10 sama dengan 10 dikali titik-titik. Seperti itu. Terus yang nomor 2, A, di peternakan sapi terdapat 9 kandang. Tiap kandang berisi 8 sapi. Berapa jumlah sapi di peternakan tersebut? Berarti titik-titik dikali titik-titik sama dengan titik-titik. Yang B, ternyata satu kandang sapi rusak. Kandang sapi yang bisa digunakan tinggal 8. Berapa jumlah sapi dalam tiap kandang? Nanti titik-titik dikali titik-titik sama dengan titik-titik. Yang nomor C, yang C, pertukaran perkalian dari A dan B. Titik-titik dikali titik-titik sama dengan titik-titik dikali titik-titik. Nomor 3, A, Paman Beni beternak burung merpati. Ia memiliki 10 kandang burung. Paman Beni menempatkan 8 ekor burung pada tiap kandang. Berapa jumlah burung merpati yang dimiliki Paman Beni? Titik-titik dikali titik-titik sama dengan titik-titik. Yang B, 2 kandang rusak sehingga burung merpati ditempatkan pada kandang-kandang yang lain. Berapakah jumlah burung merpati di setiap kandangnya? Nah, ini tadi awal mulanya kandangnya Paman Beni ada 10, kalau rusak 2 tinggal titik-titik. Dan burung merpatinya dibagi rata ke dalam 8 kandang. Berarti titik-titik dikali titik-titik sama dengan titik-titik. Terus yang C, pertukaran perkalian antara A dan soal yang B. Titik-titik dikali titik-titik sama dengan titik-titik dikali titik-titik. Sekarang yang nomor 4, Nenek Udin, yang A, Nenek Udin bisa membuat telur asin. Hari ini telur asinnya sudah jadi. Ia ingin membagikannya kepada semua cucunya. Cucu Nenek Udin ada 6. Jika tiap cucu mendapat 4 telur asin, berapa jumlah telur asin yang dibagikan? Nanti seperti tadi, titik-titik dikali titik-titik sama dengan titik-titik. Yang B, ada 2 cucu nenek tidak suka telur asin. Nenek membagikan telur asin mereka sama banyak kepada cucu-cucu yang lain. Berapakah telur asin yang didapat tiap cucu nenek yang suka telur asin? Nah, tadi cucu nenek ada 6, yang tidak suka 2 cucu. Maka yang diberikan telur asinnya yang cucu-cucu yang suka telur asin ada berapa anak, dan mereka masing-masing mendapatkan berapa telur. Jadinya titik-titik dikali titik-titik sama dengan titik-titik. Nah, yang C, pertukaran perkalian dari soal yang A dan soal yang B. Jadi titik-titik dikali titik-titik sama dengan titik-titik dikali titik-titik. Nah, selamat mengerjakan. Sampai di sini dulu tema 2, subtema 2 pembelajaran yang ke-6. Kita jumpa lagi pada pembelajaran yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.